Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Nah, komponen AKM yang kedua, yang mana kemarin sudah salah satu komponennya kemarin adalah apa namanya, retrieve dan access. Ya, dia di situ mencari informasi di suatu teks. Ya. Nah, dan yang kedua komponen yang akan diujikan dalam AKM model soal yang kedua adalah interpretasi dan integrated. Nah, interpretasi mengungkapkan itu fakta atau opini dalam suatu soal. Nah, itu literasi membaca AKM komponen AKM yang kedua dalam literasi membaca. Dan ini biasanya lebih mudah. Ini lebih mudah karena menentukan fakta dan opini tidak sulit ya insya Allah di sini. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Bisa jadi seperti ini. Manakah pernyataan yang merupakan fakta atau opini terkait ironi konsumsi makanan ikan di Indonesia? Nah, ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Di sini disebut ada teks di sini. Gedein sebentar. Nah, loh, nggak bisa. Loh, loh. Nah, potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi sumber daya ikan saat ini mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas lahan budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektar. Namun semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan tidak sebagai lauk masih terus ditingkatkan. Nah, kalau ada data itu pasti dia fakta. Nah, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kg per kapita per tahun. Meski mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, 37-38 kg per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Bahkan kalah telak dengan orang Jepang yang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Orang Jepang terkenal suka makan ikan, makanya pinter. Nah, Indonesia ya pinter juga insya Allah. Beberapa hal yang menjadi penyebab. Nah, ini kalau seperti ini berarti dia bukan fakta lagi. Nah, ini adalah opini. Paragraf terakhir ini adalah tulisan kesimpulan yang dibuat oleh penulis. Nah, beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia adalah satu, kurangnya pemahaman tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Kemudian, rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Yang ketiga, belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam ikut memenuhi mana hilang. Nah, intinya sampai itu. Jadi ada tiga, satu kurang paham masyarakatnya, yang kedua distribusi yang tidak rata, yang ketiga nggak ada pengolahannya monoton. Nah, pernyataannya yang pertama, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Benar atau salah? Fakta atau opini? Fakta. Nah, disebutkan negara tetangganya adalah Malaysia dan juga Singapura. Yang kedua, pendistribusian ikan tidak berjalan baik. Opini atau fakta? Opini. Salah satu opini yang ditulis oleh penulis bahwasanya di antara sebab konsumsinya itu tidak banyak itu karena distribusi yang kurang lancar. Yang ketiga, pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Nah, fakta atau opini?
opini dari penulisnya. Yang keempat, potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Hampir mencapai 10 juta ton tadi sudah dikatakan 9,9 juta. Hampir mencapai 10 juta ton berarti dia fakta. Meskipun opini ini mengandung fakta ya. Di sini tetapi dalam hal ini si penulis beropini berdasarkan fakta-fakta yang dia lihat di lapangan. Contohnya yang tadi ya, beberapa penyebab. Nah, di sini kan tidak dikatakan, tidak ada datanya berapa penyebabnya karena apa itu tidak ada datanya. Tetapi dia penulis menuliskan penyebab-penyebabnya. Nah, opininya penulis ini tentu berangkat dari apa yang dia lihat. Meskipun nanti dituangkan dalam teks itu berupa opini bukan berupa fakta. Nah, karena di sini penulis tidak menyajikan data dan fakta mengenai pendistribusian dan juga mengenai pengolahan ikan. Dia penulis hanya mengutarakan pendapatnya saja bahwasanya pengolahan ikan di Indonesia itu masih tertinggal tanpa menyebutkan fakta yang ada di lapangan. Meskipun faktanya memang seperti itu, tetapi fakta di dunia kenyataan tidak dia tuangkan dalam tulisan yang dia buat. Jadi, kita harus berpedoman pada teks yang akan disajikan. Jangan berpedoman, kalian pasti mikir, loh, pengolahan maupun pengawatan ikan masih tertinggal kan benar, Tat? Iya benar. Iya benar fakta, iya fakta. Tapi dalam hal ini itu dibuat menjadi opini oleh sang penulis. Jadi sang penulisnya itu dia beropini berdasarkan fakta yang dia lihat tanpa menuangkan fakta yang dia lihat itu dalam teks yang dia tulis. Nah, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.